Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Mojave Diamond tahun 2023. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang kakak beradik yang saat itu sedang berburu rusa. Kakak tertuanya ini bernama Johan, sementara adik bungsunya bernama Denny. Setelah mendapatkan satu rusa, Denny bertanya kepada Johan mengenai saudara tengah mereka yang beberapa bulan ini tidak ada kabar. Johan mengatakan kalau ia sudah muak dengan kelakuan saudara tengah mereka yang sangat sulit diatur. Diketahui saudara tengah mereka dulunya merupakan seorang tentara, namun sekarang malah lebih memilih menjadi petarung jalanan. Bahkan diketahui ia juga sekarang bekerja untuk bos mafia. Malam harinya kita akan diperkenalkan dengan saudara tengah mereka yang bernama Roy. Roy saat ini akan bertarung melawan musuh di hadapan para tamu VIP. Singkat cerita, Roy pun akhirnya melakukan pertarungan. Seperti biasa, Roy dapat dengan mudah memojokkan setiap lawannya. Merasa si lawan sudah menyerah, Roy pun malah langsung menghampiri sang pacar. Bersama dengan itu, lawannya tiba-tiba bangkit dan balik menghajar Roy. Pada akhirnya Roy harus kalah dalam pertarungan tersebut. Ternyata akibat dari kekalahan itu membuat bos mafia marah kepada Roy yang bernama Julian, di mana ia selama ini selalu mempertarungkan Roy dengan para lawannya. Julian begitu kesal kepada Roy karena Roy dianggap tidak fokus bertarung karena hanya ada sang pacar. Apalagi dalam pertarungan ini Julian harus kalah jutaan dolar. Tak lama pacar Roy dibawa ke ruangan itu, lalu tanpa ragu Julian langsung menghabisinya. Setelah itu, Julian membawa Roy ke sebuah markas rahasianya. Ternyata di sini Julian meminta kepada Roy untuk mengangkut batu berlian langka berharga 50 juta dolar dari titik A menuju titik B. Julian juga mengatakan kalau ia akan memberi Roy 1 juta dolar apabila Roy berhasil menjalankan tugasnya tersebut. Di sini Roy bertanya kenapa Julian tidak menyuruh anak buahnya saja untuk mengangkut berlian itu. Julian mengatakan kalau ada 3 alasan kenapa ia ingin Roy membawa berlian itu. Yang pertama, Roy adalah pengemudi handal dan profesional. Kedua, Roy mempunyai hutang kepada Julian akibat kalah bertarung tadi. Dan yang ketiga, Roy mempunyai kakak yang cukup tangguh yaitu Johan dan nantinya Roy bisa pergi bersama Johan. Julian menjelaskan apabila Roy macam-macam atau sampai membawa kabur berlian itu, maka anak dan istri Johan adalah jaminannya. Mendengar hal itu, Roy sempat ingin mengamuk karena Julian malah membawa keluarga kakaknya dalam urusan ini. Ternyata hal tersebut dilakukan karena Julian butuh jaminan, sementara Roy tidak mempunyai anak dan istri dan hanya Johanlah yang mempunyainya. Roy sempat pesimis mengingat hubungan dirinya bersama Johan sedang tidak baik-baik saja. Setelah itu Roy menghubungi Johan, namun Johan tidak mau mengangkat karena selama ini Roy susah diatur dan selalu membawa masalah untuk keluarganya. Keesokan harinya, scene memperlihatkan si adik bungsu yaitu Denny yang ternyata merupakan seorang tentara angkatan darat. Denny pun pergi ke peternakan yang berada tepat di belakang rumah Johan. Sesampainya di sana, Johan mengatakan kalau Roy semalam menghubunginya, namun Johan tidak sudi mengangkat panggilan tersebut. Kita tahu Johan dan Roy sedang tidak akur dalam beberapa tahun terakhir. Mendengar hal itu, Denny mengatakan kalau Johan seharusnya mengangkat teleponnya karena siapa tahu Roy sedang membutuhkan pertolongan Johan. Tak lama berselang, tiba-tiba sebuah truk datang ke rumah Johan yang ternyata itu adalah Roy. Terlihat kedua putri Johan dan istrinya menyambut kedatangan Roy, apalagi Roy sudah lama tidak datang ke sana. Denny segera ke belakang menemui Johan untuk memberitahu kalau Roy ada di rumah dan sebaiknya Johan segera menemuinya. Namun di sini Johan menolak karena Roy pasti hanya datang ketika ia sedang ada masalah.
Ternyata selama ini yang membuat Johan kecewa kepada Roy karena Roy lebih memilih menjadi petarung seorang bos mafia setelah Roy keluar dari militer. Bersamaan dengan itu, Roy datang ke sana dan ia sempat mendengar perkataan Johan. Pada akhirnya, Roy dan Johan kembali bertengkar hingga Roy memutuskan pergi dari sana. Danny yang merasa kasihan kepada Roy, ia pun mengejarnya lalu mengatakan kalau Roy tidak usah ambil hati atas perkataan kakak tertua mereka. Di sini Roy mengatakan apakah Danny mau ikut dengannya mengantarkan barang keluar kota dalam beberapa hari. Tadinya Roy datang ke sini ingin mengajak Johan, namun sayangnya Johan masih saja membencinya. Mendengar hal itu, Danny pun setuju dan akan ikut bersama Roy mengingat ia juga sedang cuti libur. Di tengah perjalanan, Danny mengatakan kalau Johan sebenarnya masih peduli kepada Roy, namun sekarang ia sedang tidak ingin menunjukkannya saja. Kemudian Danny bertanya apakah barang yang akan diantar sudah ada di dalam truk. Roy menjawab kalau barang yang akan mereka bawa ada di titik lokasi A dan kita akan sampai ke titik lokasi A pada esok hari. Malam harinya setelah mereka berkendara cukup jauh, Roy membawa Danny ke sebuah arena pertarungan bawah tanah milik salah satu teman Roy. Ketika mereka masuk ke dalam, terlihat seorang pria bernama Big sedang melawan petarung lain. Namun dengan sangat mudah, Big berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Roy yang awalnya datang untuk menonton, tiba-tiba ia menawarkan diri untuk bertarung melawan Big. Ternyata Big dulunya pernah bertarung melawan Roy dan kala itu Big dapat dikalahkan dengan mudah. Big yang merasa inilah waktunya untuk membalas Roy. Ia pun sangat bersemangat melawan Roy. Namun ternyata belum juga 1 menit pertandingan berlangsung, Roy berhasil mengalahkan Big dengan mudah. Keesokan harinya, Roy dan Danny kembali melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi A. Singkat waktu, sesampainya di sana, Roy turun dari truk sementara Danny menunggu di mobil. Bersamaan dengan itu, Roy langsung disambut oleh tangan kanan Julian yang bernama Jabal. Kemudian Jabal membawa Roy masuk ke dalam dan ternyata Jabal sudah memasukkan berlian-berlian itu ke dalam sebuah minuman, yaitu agar nantinya tidak dicurigai oleh para polisi. Sebelum pergi, Jabal mengatakan kepada Roy agar ia berhati-hati membawa berlian tersebut karena apabila Roy gagal membawanya ke titik lokasi B, maka jaminannya adalah anak dan istri Johan. Setelah itu, Roy dan Danny kembali melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi B. Setelah seharian menyetir, Roy dan Danny berhenti di sebuah toko pinggir jalan untuk membeli beberapa minuman. Tak lama berselang, datang 3 mobil ke sana yang ternyata mereka berniat merampok berlian yang dibawa Roy. Mereka segera memberondol toko tersebut hingga menyebabkan si pemilik toko harus tewas. Lalu mereka segera kabur dengan membawa truk milik Roy. Roy sendiri sempat ingin menghentikan mereka, namun sayang usahanya sia-sia. Setelah itu, Danny menghampiri Roy sambil mengatakan kalau mereka harus mengejar para perampok tersebut hingga mereka berdua memutuskan mengejarnya menggunakan mobil si pemilik toko. Di dalam pengejaran, Danny bertanya apa sebenarnya barang yang ada di dalam mobil truk. Namun di sini Roy hanya diam hingga mereka berdua harus diserang oleh para perampok tadi. Sempat terjadi tembak-tembakan dan kejar-kejaran. Namun karena mereka berdua kalah jumlah dan amunisi, pada akhirnya Roy dan Danny pun harus terpental keluar. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk berjalan kaki sebab mobil yang tadi mereka gunakan sekarang sudah rusak dan tidak berfungsi. Di sini Danny kembali bertanya apa sebenarnya barang yang ada di dalam truk.
Dan Roy menjawab kalau barang yang mereka angkut tadi adalah sebuah berlian berharga 50 juta dolar milik Julian, bosnya. Malam harinya memperlihatkan Julian yang mendapat kabar dari anak buahnya kalau Roy masih belum sampai di titik lokasi B. Di sini Julian menyangka kalau Roy telah membawa kabur berlian tersebut. Di balik itu, Danny dan Roy sedang beristirahat di padang rumput sebab lokasi mereka sangat jauh dari pemukiman warga serta tidak ada sinyal. Keesokan harinya terlihat para perampok yang sedang mendatangi sebuah tempat. Ternyata para perampok itu adalah suruhan dari Jabba yang merupakan tangan kanan Julian. Rupanya Jabba menginginkan berlian tersebut dengan mengkambing hitamkan Roy sebagai pelakunya. Di sisi lain, Johan yang baru saja pulang ke rumah, ia dibuat terkejut setelah melihat rumahnya berantakan, ditambah istri dan kedua putrinya menghilang. Sementara itu, Roy dan Danny kini melanjutkan perjalanan sambil mencari sinyal agar mereka bisa menghubungi bantuan. Setelah beberapa jam berjalan kaki, pada akhirnya mereka menemukan sinyal. Lalu tiba-tiba, Julian menghubungi Roy. Julian mengatakan kalau Roy jangan pernah bermacam-macam dengan dirinya. Roy menjelaskan kalau berlian itu telah dirampok oleh sekelompok orang, sementara ia sama sekali tidak berniat mencuri berlian tersebut. Mendengar hal itu, Julian memberi waktu 48 jam untuk Roy mencari berliannya. Dan apabila Roy gagal, maka ia akan menghabisi anak dan istri Johan yang sudah berhasil ia culik. Bersamaan dengan itu, ponsel Danny dihubungi oleh Johan yang memberitahunya kalau anak dan istri Johan kini sudah menghilang. Mendengar penjelasan itu, tentu Johan tambah marah kepada Roy karena Roy telah membawa keluarganya dalam bahaya. Johan segera meminta lokasi mereka sekarang dan Johan akan segera datang ke sana. Sebelum pergi, Johan mendatangi peternakan lalu menggali tanah. Ternyata di dalam tanah tersebut ada sebuah ruangan persenjataan. Kita akhirnya diberitahu kalau sebelum Johan menjalankan bisnis peternakan milik keluarganya, dulunya Johan adalah pasukan khusus Amerika. Setelah membawa berbagai amunisi, Johan segera pergi untuk mendatangi lokasi Roy dan Danny. Sementara itu, Danny sekarang murka kepada Roy karena seharusnya Roy tidak melibatkan keluarga Johan dalam urusannya. Sore harinya, Danny kembali mendekati Roy dan ia meminta maaf karena tadi siang ia telah berbicara kasar kepadanya. Danny merasa bagaimanapun keadaannya, mereka tetap saudara kandung. Singkat cerita, malam harinya, Johan pun akhirnya tiba di lokasi Roy dan Danny. Tanpa ragu, Johan langsung memberikan pelajaran kepada Roy. Setelah Johan cukup tenang, Johan bertanya kepada Roy siapakah orang yang telah menculik keluarganya. Roy menjawab kalau itu adalah ulah Julian, ketua bos mafia. Di sini Roy yakin kalau Julian sekarang berada di rumahnya yang ada di sekitar barat laut. Saat itu juga mereka bertiga bergegas ke sana. Singkat cerita, keesokan paginya, Johan dan kedua adiknya akhirnya tiba di rumah Julian. Mereka menyusup lewat belakang lalu menghabisi beberapa penjaga di sana. Kemudian Johan mengajak Roy untuk terus merangsang masuk, sementara Danny ditugaskan sebagai sniper. Terlihat Danny di sini mampu menghabisi beberapa penjaga dengan senjata snipernya. Tak lama berselang, Jabal datang lalu masuk lewat pintu depan menuju ruangan Julian. Di sini Julian bertanya kenapa Jabal menghampirinya, padahal Julian sering bilang untuk tidak mengganggu dirinya jika ia sedang bersama wanita. Namun tiba-tiba Jabal mengeluarkan senjata lalu menghabisi wanita yang sedang bersama Julian. Jabba mengatakan kalau ia juga akan menghabisi Julian karena yang berhak mendapatkan tahta sebagai ketua mafia seharusnya dirinya. Ternyata sebelum Julian menjadi bos mafia, awalnya paman atau mamang si Jabba lah yang memimpin kelompok mereka. Namun karena pamannya si Jabba lebih percaya kepada Julian, akhirnya tahta ketua mafia diteruskan oleh Julian. Di sini Jabba juga memberitahu kalau ialah yang sudah merampok berlian tersebut.
Di sisi lain, Johan dan Roy baru saja menghabisi satu persatu orang yang ada di dalam rumah menggunakan senjata yang memakai peredam. Namun di suatu ketika, Jabba sempat mendengar sesuatu di balik pintu, hingga Julian memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Jabba. Tak lama masuklah Johan ke sana hingga ia dan Julian saling todong-menodong. Di sini, Julian menantang Johan untuk berduel dengannya menggunakan tangan kosong. Namun sayang, di sini Johan pun harus tumbang. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Roy muncul dengan senjatanya. Dengan mudah, Julian juga mampu membuat Roy tumbang sampai tersungkur. Jabba yang tadi sempat pingsan, kini kembali sadar dan ia langsung menembak Johan dan juga Julian sampai mati. Tak lama berselang, anak buah Julian datang dan Jabba mengatakan kalau Johanlah orang yang telah menghabisi Julian. Kemudian Jabba menyuruh si anak buah untuk membawa pergi Roy ke titik lokasi A. Setelah orang-orang di sana pergi, ternyata Johan masih hidup karena tembakannya tadi hanya mengenai rompi anti pelurunya. Bersamaan dengan itu, Danny datang dan ia diberitahu oleh Johan kalau Roy telah dibawa menuju titik lokasi A. Mendengar hal itu, mereka berdua pun bergegas ke titik lokasi A, sebab Danny tahu di mana titik lokasi itu berada. Di tengah perjalanan, Danny menghubungi teman tentaranya yang bernama Jimmy. Danny mengatakan kalau ia sedang membutuhkan bantuan Jimmy dan meminta Jimmy untuk menyiapkan banyak amunisi. Singkat cerita, Danny dan Johan menjemput Jimmy, lalu mereka bertiga bergegas ke titik lokasi A yang berada tidak jauh dari sana. Sementara itu, Jabba yang sekarang sedang menyiksa Roy di sebuah pertambangan yang ada di belakang titik lokasi A. Terlihat di sana juga ada istri dan kedua putri Johan yang sedang disandra. Kemudian Jabba mengatakan kepada Roy kalau Roy harus bertarung dengan salah satu anak buah terbaiknya. Apabila Roy menang, maka ia akan melepaskan satu putri Johan. Namun jika Roy kalah, maka ia akan menghabisi istri dan kedua anak Johan. Sebelum bertarung, Jabba menceritakan bagaimana tambang berlian ini ditemukan. Ternyata waktu dulu, Jabba dan temannya sedang iseng memainkan sebuah peledak. Hingga tak sengaja, temannya berhasil menemukan berlian langka yang sangat mahal. Jabba yang tidak mau kalau berlian itu dibagi dua dengan temannya, ia pun segera menghabisi temannya. Di sisi lain, ternyata Johan, Danny, dan Jimmy sudah berada di luar area tambang. Lalu mereka menghabisi anak buah Jabba yang berjaga di luar. Sementara itu, Roy berhasil melumpuhkan lawannya. Bersamaan dengan itu, baku tembak pun akhirnya terjadi. Sayangnya, di suatu kesempatan, Jimmy yang ditugaskan menjadi seorang sniper berhasil dihabisi oleh anak buah Jabba. Sementara itu, Roy berusaha menyelamatkan istri dan kedua putrinya Johan, kemudian memperlihatkan Johan yang mampu memojokkan Jabba yang kala itu akan kabur. Sayangnya saat Johan akan menembak Jabba, ternyata peluru dari pistolnya sudah habis. Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Ketika Johan akan menghabisi Jabba, tiba-tiba ada dua orang detektif yang langsung menghentikan perkelahian mereka. Pada akhirnya, Jabba akan dijebloskan ke penjara seumur hidup. Setelah semuanya berkumpul, detektif itu berterima kasih karena ternyata Jabba dan anak buahnya adalah kelompok mafia yang selama ini menjadi buronan FBI. Beberapa hari kemudian, Roy memutuskan untuk berhenti menjadi seorang petarung dan sekarang ia akan membantu Johan mengurusi bisnis peternakan keluarga. Di akhir film, kita diperlihatkan mereka bertiga sedang mengendarai kuda dan mengenang masa-masa indah yang dulu sering mereka lakukan. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh arus cerita film Mojave Diamond tahun 2023. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.